Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGEO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1230 terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Medco ada distribusi. Kalau dilihat dari harga oil itu downtrend ya, dan indikasinya ini ada cup and handle terbalik dengan target penurunan itu bisa ke 60-an. Waduh, 63 ya. Jadi masih turun oil dan seperti itu juga untuk Medco. Medco teknik rebound biasa. Kalau menurut saya susah untuk dia menembus kembali 1280. Lebih condong ke bawah dulu. Tapi kalau menurut saya maksimal penurunan ya 1080. Mudah-mudahan di situ udah mantul nanti ke depannya. Itu aja untuk Medco. Saat ini gimana Medco? Enggak kemana-mana. Kalaupun rebound terbatas. Ya bisa cuan bungkus lah kalau Bapak Ibu ada kembali di hari Jumat kemarin dia rebound ke 1280 atau 1300 itu mending profit taking untuk Medco. Itu aja, trennya masih ke bawah dulu sebelum naik lagi. Seperti itu. Lanjut. Ada Elsa yang ditutup di harga 478 menguat 1,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dibuka resminya Elsa ada akumulasi. Tapi sayangnya sudah di bawah 480 walaupun baru 1 poin. Kita lihatlah besok mampu nggak rebound. Kalaupun mampu rebound nggak lebih 500 kalaupun naik ya, tapi lumayan juga kalau dibawa ke 500. Kalau dibawa ke 500, kalau menurut saya ini ada indikasi pola dead cat bounce dengan target penurunan 420. Nggak masalah ambil di 420 kalau dia ke situ nanti untuk Elsa ya. Kalau Bapak Ibu join di grup Fortnite Trader tuh Elsa dari 400 420 tuh sudah beli tektok dan akhirnya profit lower. Nah sekarang sudah nggak main Elsa lagi ya, nanti mainnya nunggu ada koreksinya di sekitaran 420 itu. Kalau ada koreksi ke situ ya itu kesempatan ambil lagi untuk disimpan sampai akhir tahun. Secara teknikal weekly-nya sebenarnya bagus, tapi kondisi ISG seperti ini maksudnya bagus bukan bagus bisa naik lanjut, bisa ada potensi tetap mantul di 450, tapi karena kondisi ISG yang ada potensi koreksi cukup dalam walaupun belum pasti. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu ya? Maksimal 420 itu penurunannya. Kalau dia nggak mantul di 450 ya mantulnya di 420. Swing low-nya itu untuk Elsa. Lanjut ada Pegas yang ditutup dari 1515 menguat terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke triknya. Pegas kemana? Ke bawah. Jebol 1500 jebol. Peluang ya, tapi disclaimer belum pasti, tapi peluang jebol. Kenapa? Satu candle sudah mengindikasi atau dua candle 2 minggu sebelumnya itu bearish engulfing. Jebol 1500 besok Senin atau Selasa tutup di bawah 1500 minimal arah 1400 bahkan ya kalau melihat historinya ini bisa 1350. Seperti ini. Untuk Pegas, kalaupun ternyata bisa rebound terbatas juga, paling maksimal 3%-an itu pun kalau mampu. Dan pola dead cat pun arahnya 1300-an. Di EMA 200-nya nih ada potensi sandarannya nanti untuk Pegas. Mudah-mudahan itu nggak jebol. Ya jadi Pegas saat ini gimana? Wait and see. Atau yang sudah kebeli pasang trailing stop, jagain, cari profit nggak usah tinggi, 3% bungkus. Gimana kalau naik lebih dari itu? Rugi dong. Nah kalau Bapak Ibu punya harapan seperti itu ya silahkan. Tapi dengan resiko misalnya nggak TPS 3% terus dia balik BP siap juga. Gimana kalau potting loss siap tahan atau cut loss. Nah itu setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang penting Bapak Ibu tuh fokus bersabar mensyukuri apa yang sudah dapat. Jangan mikirin ya
Ya semua, saya juga, semua trader mau menjual tuh di harga terbaik, tertinggi. Kalau bisa tuh habis jual dia turun. Ya, tapi apakah mungkin itu bisa terjadi 100%? Nggak bisa. Menurut saya susah. Ya, ya kita harus gimana caranya mensyukuri beli saham. Ya kalaupun profitnya 3%, yang penting fokus pertumbuhan portfolio. Jangan melihat orang pamer di media sosial profitnya 20%, 30% ya. Tetapi berapa tahan? Berapa lama dia hot? Apakah itu langsung naik? Apakah ada pernah merah habis itu naik, merah baru hijau? Nah itu kan pasti ada. Cuman dia nggak mau bilang aja. Ya kembali ke masing-masing. Ya fokus saja Bapak Ibu tuh cari tahu diri Bapak Ibu tuh profil resikonya seperti apa. Ya, dan fokus juga pertumbuhan portfolio. Biarpun kecil-kecil portfolio Bapak Ibu tuh, misalnya setiap saham 3% bungkus, 3%, 2% cut loss. Tapi kalau bertumbuh setiap bulan nggak salah. Yang salah tuh orang yang berpikir itu salah. Di market nih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kembali ke masing-masing. Karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda profil resikonya, profitnya juga beda-beda. Makanya ada dinamika pasar, ada pasar saham naik turun, ya di situ ada orang jualan, ada yang beli, ya seperti itu. Ya, Bapak Ibu tuh fokus saja ke portfolionya. Itu. Untuk pegas, kalau saya wait and see, kalaupun ada teknik rebound minggu depan ya nggak lebih 3%. Menurut saya disclaimer untuk pegas. Lanjut. Ada PGO yang ditutup di harga 1130, terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PGO diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PGO turun. Jebol nggak 1100. Kalau ISG jebol juga, susah naik jebol. Kalaupun ada teknik rebound minggu depan, teknik rebound biasa, susah untuk kembali ke atas 1200. Ya masih 1200 disentuh. Tetap kalau pandangan saya PGO ini ada potensi 1000 uji. Support kuatnya semenjak Desember 2023. Dan ini kan kelihatan sideways. Nah, misalnya nanti September akhir dia koreksi cukup dalam, mudah-mudahan gak lebih 13% dan siap-siap sideways ke atas 1300. Lumayan dari support ke resisten itu 30%. Nih, kalau Bapak Ibu Juni kemarin ambil di bottom 1000 terus bisa jualan di 1330, 30%, ya. Lumayan nggak? Ya, siapa bilang nggak lumayan? Dalam waktu 1 bulan di 29 November itu bisa jualan di 1300 juga, ya. Dan 1 tahun lebih Bapak Ibu bisa profit di PGO tuh 60%. Bayangin, tapi time frame-nya lebih lama. Itulah tergantung masing-masing. Itu aja untuk PGO. Lanjut. Ada MDKA yang ditutup di harga 2280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya MDKA diakumulasi. Tapi saya lihat chopper tuh turun 2%-an hari Jumat kemarin. Waduh, belum dulu. MDKA belum dulu. Di bawah 2300 belum menarik. Kalaupun teknik rebound sesaat, lebih condong MDKA ke bawah. Kalau menurut saya, hati-hati 2200 uji support. Itu aja saat ini belum dulu MDKA ya. Lanjut, ada MBMA yang ditutup di harga 535, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya MBMA ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. MBMA jebol 480 arahnya minimal. Potensi jebol besok 535 jebol. Ya disclaimer, tapi untuk trade jangka pendek lebih condong ke bawah arahnya. Time frame weekly-nya tuh ya. Memang koreksi belum kecil ya, kita lihatlah besok seperti apa. Kalaupun teknik rebound nggak tinggi reboundnya, nggak lebih dari 560. Kalaupun rebound, tetap condong arahnya uji support 480 MBMA. Lanjut, ada BRPT yang ditutup di harga 1085, terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BRPT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BRPT kalau ada sentimen bisa rebound juga minggu depan. Tapi kalau ke 1200 lagi saat ini belum. Kalau rebound bisa, cuman nggak tahu tingginya. Mungkin 3%-an lah, 3-5% mungkin ya. Disclaimer, kalau dia Senin langsung koreksi jebol 1030, udah valid. Turun kemana? 980. Kita jaga di area bawah ini. Ini sudah saya kasih tanda atau kasih supportnya untuk BRPT. Wait and see. Kalau sudah kebeli ya bisa cuan bungkus.
Kalau Senin rebound. Itu. Lanjut. Ada brand yang ditutup di harga 10.800 menguat 0,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya brand di distribusi. Brand sudah masuk ya kalau nggak salah ya. FTSE saat ini rilisnya tuh kalau nggak salah 16 September apa 19 September. Jadi gimana nih arah brand? Brand sepertinya sudah peak juga. Jadi susah untuk dia kembali all time high. Kalaupun rebound terpantas, kemungkinan besar rilisnya ya di sini-sini aja dia. Resistannya 11.500-an, support 10.000. Kalau ditanya grup Burnet Trader tuh brand bahkan lagi FCA aja saya suruh beli waktu itu. Ya, nih waktu itu tuh Senin kalau nggak salah. Senin saya suruh spec buy di ARB. Tapi dia nggak nyampe ARB habis itu naik. Habis itu dia naik tinggi FCA tapi arah terus berhari-hari. Enggak arah tiap hari, 2-3 kali aja di arah habis itu naik-naik tipis. Lumayan kan? Seperti itu. Jadi brand saat ini kurang ideal kalau mau beli. Ya ini sudah area ya bisa cuan bungkus saja. Jangan berharap naik tinggi lagi untuk brand saat ini menurut saya. Itu aja untuk brand. Lanjut. Ada Antam yang ditutup di harga 1335 terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Antam di distribusi. Langsung saja ke tingkatnya Antam. Kita lihatlah Senin ya. Kalau memang ada tarikan Senin tuh seminggu ke depan ya. Targetkan 1400-1420 tapi ini disclaimer belum menarik ya. Tapi ada potensi kalau memang ada technical rebound dia rebound. Karena ada candle tree Black Crow, kalau pandangan saya ada potensi mencoba rebound. Tapi disclaimer ya, harga tanggung tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Support kuatnya, ini gambar ulang aja ya. Support kuatnya itu ada di 1200. Ya tinggal bagaimana strategi. Ke 1200 itu makan average down aja yang nyangkut. Ya trennya masih bagus lah. Untuk view lebih panjang tapi mungkin 3-6 bulan ke depan. Tinggal average down kalau dia di 1200 nantinya ya. Ini kita lihat dari 1200 ke 1500 tuh lumayan kan 25%. Tunggu di bawah average down. Disclaimer kemungkinan besar tetap tahun ini mudah-mudahan sesuai skenario harapan tembus 1500. Tembus 1500. Antam. Lanjut. Ada Inco yang ditutup di harga 3.680 menguat 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Inco ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya Inco belum dulu. Saya ada cut loss Inco juga 3730 3%. Jadi saat ini belum bisa jebol juga 3.600 kalau pandangan saya ya skenario nya kalau ISG ada koreksi dalam. Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya. 3.400 3.200 itu kita lihat ya. Kalau misalnya jebol besok 3.600 arahnya 3.400 3.200 kita lihat di mana bottomnya nanti. Tapi trennya akan bagus. Pokoknya resisten kuat 4.000 tahun ini tembus gas uptrend. Jauh arahnya 5.000. Ada potensi upset dari 4.000 tuh 25% lagi ke 5.000. Tapi disclaimer apalagi kalau bisa dapat harga bawah. Kita lihat bottomnya di mana nantinya. 3.400 kah 3.200 atau jelek-jeleknya 3.000 ya keterlaluan sih kalau ke 3.000. Kalau pandangan saya 3.400 3.200 itu bisa jadi bottom kalau memang ada ISG yang koreksi cukup besar untuk Inco. Lanjut ada TINS yang ditutup di harga 1.000 menguat 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell dibuka semuanya TINS di distribusi. Langsung saja ke teknikanya TINS mampu nggak rebound nih. Kalau lihatnya volume juga kecil, time frame weekly-nya doji ya mungkin bisa rebound tapi belum saatnya reversal kalau menurut saya lah ya, karena kita menjaga ISG. Kalau Bapak Ibu yakin ISG nggak ada koreksi dalam dan bahkan reversal kembali all time high strong uptrend ya silakan. Pokoknya memang secara teknikal TINS itu harusnya mempertahankan 1.000 tapi kalau nanti ISG koreksi jebol. Kalau Bapak Ibu mau tunggu TINS nih juga nanti kalau mau average down atau kalau mau beli misalnya jebol 1.000 ya di 780-800 itu maksimal turunnya untuk TINS. Itu aja. Lanjut. Ada Akra yang ditutup di harga 1.420 terkoreksi 1,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Akra di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Akra time frame weekly-nya dia membentuk candle bearish single pink dan membentuk lower high. Potensi turun iya.
time frame daily jebol 1400, peluang besar jebol. Kemana kira-kira arahnya? Bapak Ibu tadang hitung aja dari simulasi ngaji pakai Fibonacci adjustment 1300-an, itu kemungkinan besar tetap jebol ya, maksimal 1200. Kita lihat untuk Akra ya, melihat historinya. Nah, historinya tuh 1200 tuh dulunya ada resisten kuat juga, kita lihat situ ya untuk Akra. Lanjut, ada ESA yang ditutup di harga 865, menguat 2,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ESA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja kenaikannya, ESA belum saatnya untuk naik lagi. Tapi kita lihat aja ya, ini di harga-harga nanggung. Kalau mau trading cepet bisa tuh, tapi profitnya pendek-pendek aja. Coba aja lihat nanti Senin kalau memang ada buying power, ikutan. Targetkan aja 880 atau 900 itu dulu. Reversal bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, cuman kondisi SG dulu kita lihat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya sebenarnya bagus karena koreksi volume kecil. Yang penting minggu depan tuh nggak turun lagi di bawah 5850 tutupannya ya. Itu. Yang penting minggu depan tuh tutupannya nggak di bawah 850 lagi, aman untuk ESA ya. Tapi kalau memang baru bergerak sekarang tuh agak nanggung, tapi belum tentu juga turun. Ya manfaatin lah kalau memang ada buying power, ikutan. Karena kalau trading scalping itu nggak peduli harganya sudah uptrend bawah, kalau memang ada momentum bisa bagus, bid overnya bisa buying power kuat, entry. Kalau Bapak Ibu mau belajar di tanggal 15 September minggu depan itu saya adakan kelas scalping, kelasnya berbayar, dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara screening sahamnya, bikin chart time frame kecil, titik entry dan exitnya, ciri-ciri saham mau naik atau turun, ARB Hunter, arah Hunter itu ada dirangkum di live Zoom. Dan yang saya ajarkan bukan basic lagi, langsung ke teknik yang Bapak Ibu langsung bisa praktekkan ya, dan tetap dibantu di jam market di grup scalping ya. Bagaimana kondisi live update, bagaimana kondisi bid overnya itu saya share, dan cara ciri-cirinya seperti apa itu juga saya jelaskan biar Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat dengan analisa yang sudah punya teknik yang saya ajarkan. Nah, itu ya. Kalau tertarik, link tree ada di deskripsi atau di link Instagram Borneo Trader, R-nya udah di belakang. Itu aja untuk ESA, kita lihat minggu depan. Saham terakhir ada NCKL yang ditutup di 890, terkoreksi 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya NCKL ada distribusi. NCKL seperti saya bilang di video-video sebelumnya, jebol 910, nggak perlu saya nunggu 900, saya pertimbangkan stop loss. Walaupun ada candle bullish engulfing, kalaupun Bapak Ibu tetap hot sebenarnya nggak masalah ya, kembali ke masing-masing. Tapi buat saya yang sudah rugi lama waktu, aduh, jadi mendingan saya cut loss saja lah. Saya punya di 970, cut lossnya di 910, berarti 60 poin, 7%-an ya kalau nggak salah. Ya udahlah, pelan-pelan tapi ya mulai diganti. Dapat dari kepik, becap. Nah, saya cut loss tuh kan bisa aja diganti yang lain. Walaupun tipis-tipis tapi ya bisa lah gantinya pelan-pelan. Ya, yang penting kita punya sistem trading. Karena kita nggak mungkin holy grail, nggak mungkin sempurna, nggak mungkin selalu bisa jual profit dalam tren jangka pendek ya. Untuk NCKL lanjut seperti itu aja untuk NCKL. Kemana arahnya? Minimal 800 sampai 780. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa tercuan.